Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Dr. Haji Habib Bawafi MHI selaku pimpinan Setid Al-Muslihun Telaga Blitar. Yang saya hormati Bapak Dr. Muhammad Shodiq MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar studi Islam. Yang saya hormati kepada teman-temanku yang insya Allah dirahmati Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita hidayah serta inayahnya sehingga kita bisa berjumpa di kesempatan kali ini. Sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil qiyamah. Allahumma amin. Ketiga kalinya di sini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Eka Fitriani dari Prodi PAIA, ingin memaparkan sedikit materi tentang pokok-pokok ajaran agama Islam. Agama Islam adalah sebagai salah satu agama dengan penganut terbanyak di dunia. Penganut agama Islam pun terus-menerus meningkat secara signifikan setiap tahunnya. Perkembangan tersebut terjadi karena banyak faktor-faktor yang melekat pada agama Islam. Kesetaraan serta tidak mengenal kasta menjadi salah satu penyebab banyak orang yang tertarik untuk menganut agama Islam sebagai kepercayaan. Hal ini dapat dilihat dari sejarah perkembangan Islam yang dimulai dari ketidaktahuan masyarakat. Syariat Islam sebagai kiat-kiat agama Islam menyebar secara luas. Islam adalah agama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasul sebagai utusannya yang terakhir untuk menjadikan pedoman untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman. Yang beriktikat tauhid, hidup atas atau keesahan Tuhan dimanapun dan kapanpun dan dibawa secara berantai atau estafet dari generasi ke generasi selanjutnya. Agama Islam adalah salah satu agama yang diakui di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ajaran dan ketentuannya yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Sehingga beruntunglah bagi kita yang telah menjadi pengikutnya. Kemudian dapat pula melaksanakan dan mengamalkan ajaran Islam secara baik dan benar. Islam lahir membawa akidah ketauhidan dan melepaskan manusia kepada ikatan berhala-berhala serta benda-benda lain yang posisinya hanya sebagai makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan ajaran Islam didukung oleh kerangka dasar agama Islam yaitu akidah, tauhid dan akhlak. Oleh karena itu kita perlu memiliki akidah dan menjaganya jangan sampai rusak serta tidak menyimpang dari akidah yang sebenarnya. Adapun masalah tauhid, karena bagian yang terpentingnya adalah mempelajari tentang wujud dan sifat-sifat yang boleh disifatkan dengan cara menetapkan akidah. Agama dengan menggunakan dalil nakli, akli, dan dalil wizan. Masalah akhlak merupakan suatu masalah yang sangat mendasar bagi setiap pribadi muslim dalam kehidupan sehari-harinya, yang mampu mewarnai segala sikap dan perilakunya baik ketika berhubungan dengan manusia maupun ketika berhubungan dengan alam sekitar. Terlebih lagi dalam berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala menuju keselamatan dunia dan akhirat. Akhlak adalah ilmu pengetahuan yang memberikan batasan antara baik dan buruk, antara yang terpuji dan yang tercela, baik berupa perkataan maupun perbuatan manusia untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan lahir batin. Jadi di dalam Islam itu akidah, tauhid dan akhlak sangat mempengaruhi satu sama lain, yang mana Islam adalah agama yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW dan Rasulnya untuk menjadi pedoman hidup manusia dan ilmu pokok-pokok agama yang menyangkut ihwal, akidah dan keimanan atau tauhid. Sedangkan akhlak merupakan keadaan jiwa manusia yang menimbulkan perbuatan yang baik dengan mudah karena keterbiasaan. Akhlak yang baik itu menurut pandangan Islam haruslah berbijak pada keimanan. Iman tidak cukup sekedar disimpan dalam hati, melainkan dilahirkan dalam perbuatan yang nyata dan dalam bentuk amal soleh.
Islam merupakan suatu agama bagi umat manusia yang mengatur cara hidupnya di dunia maupun di akhirat kelak. Islam mengajarkan sunatullah manusia harus bermasyarakat, tunjang menunjang, topang menumpang, dan tolong menolong antar satu dan lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-A'raf ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min bayni yadayhi wa min khalfihi yaqdunahu min umrillahi innallaha la baru ma biqaumi hatta yaru ma bi anfusihim wa idza radallahu biqaumi su'an fala mirada lahu wa ma lahum min duni min wal, yang artinya baginya manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya, bergiliran di depan dan di belakang. Mereka menjaganya atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia. Yang kedua, saya di sini akan menjelaskan tentang doktrin. Pengertian doktrin itu tentang doktrin adalah ajaran tentang asas-asas suatu aliran politik, kepercayaan, keagamaan dan sebagainya. Sedangkan yang dimaksud doktrin di sini adalah doktrin sentral dalam agama Islam yang meliputi ketuhanan, nubuah atau rasul, wahyu, manusia, alam semesta, dan doktrin-doktrin sentral dalam Islam. Tidak mungkin kita bisa menghitung seluruh doktrin yang ada di dalam Islam, dan memang tidak ada tuntunan untuk kita mengetahui doktrin dalam Islam, tapi ada beberapa doktrin sentral yang harus diketahui oleh seorang muslim. Doktrin tersebut meliputi Allah, wahyu, rasul, manusia, alam semesta, syaitan, iblis, kafir, jihad, dan lain sebagainya. Penjelasan doktrin-doktrin sentral dalam Islam sebagai berikut. Allah berfirman dalam surat Asy-Syura ayat 11 yang berbunyi, Fatarus samawati wal ardi ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa min azwaja badrahu kam fihi laisa kamatsalihi syai'un wa huwa sami'un basir. Yang kedua adalah Rasul dan Wahyu. Islam menegaskan bahwa setiap doktrin berkaitan dengan sifat Tuhan, at-Tauhid, doktrin yang menepati urutan paling penting yang menyusulnya adalah doktrin kenabian. Menurut pemahaman Islam, Tuhan telah menjadikan nubuah sebagai realitas sentral dalam perjalanan sejarah umat manusia. Dalam rangka menyampaikan tugas risalahnya, para rasul dilengkapi dengan berbagai bekal keutamaan seperti kitab, mukjizat, dan sifat-sifat kemuliaan. Adapun sifat-sifat yang diberikan Allah kepada Rasul adalah sebagai berikut. Yang pertama, sidik artinya jujur, amanah artinya dapat dipercaya, tablik artinya menyampaikan, dan fatona artinya bijaksana. Yang ketiga ada manusia. Manusia adalah Islam memandang manusia baik laki-laki maupun perempuan dari segi dirinya sendiri sebagai makhluk yang berdiri di hadapan Tuhannya, baik sebagai hambanya maupun sebagai khalifah di muka bumi ini. Yang keempat, alam semesta. Dapat dikatakan alam kosmos jagat raya adalah ciptaan Allah yang diciptakan sebagai tempat para makhluk Allah yang lainnya. Yang kelima, syaitan adalah sifat untuk menyebut setiap makhluk yang jahat, membangkang, tidak taat, suka membelot, suka maksiat, suka melawan aturan atau semacamnya. Yang keenam, jin. Jin adalah jenis ruh yang berakal dan memiliki keinginan yang diberikan beban atau taklif sama seperti manusia. Yang ketujuh, iblis. Lafaz iblis adalah suatu wazan fi'il diambil dari kata iblis, yakni putus asa dan rahmat Allah. Yang selanjutnya dimensi Islam. Dimensi Islam merupakan inti dari pokok-pokok ajaran Islam yang meliputi trilogi ajaran Islam, dikenal dengan konsep iman, Islam, dan ihsan. Serta nilai spiritualitas dalam tradisi Thariqah dan Sufisme sebagai yang akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya. Iman adalah bentuk masdar dari kata amanah
yang artinya kepercayaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itama mu'minun ad-dina idza daqi. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 2 yang berbunyi Itama mu'minuna ad-dina idza dzikrallahu wajalat qulubuhum wa idza tiya alaihim ayatuhum radatuhum imana wa ala rabbih yatawakkalun. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahumma fiq ila aqwamid thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.